Saudara, Papa kita di surga sangat merindukan dunia ini jadi seperti surga. Betul tidak? Saya ulangi lagi. Papa di surga itu sangat merindukan supaya dunia ini jadi seperti surga. Saya tanya iya atau tidak? Iya. Karena cuma ada satu di antara dua. Kalau dunia tidak jadi seperti surga, jadinya seperti apa? Neraka. Cuma ada satu di antara dua itu. Maka itu ketika Tuhan Yesus datang, inti atau pusat dari pengajarannya adalah datanglah kerajaanmu. Teruskan. Jadilah kehendakmu. Nah, kalimat berikut ini yang terjemahnya salah. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Yang betul adalah supaya bumi jadi seperti surga. Itu yang dimaksud, supaya bumi jadi seperti surga. Mengapa dia rindu bumi jadi seperti surga? Karena memang iblis merusak semuanya itu. Itu sebabnya perlu sekali kita sebagai gereja mengubah bumi yang sedang seperti neraka ini jadi seperti surga. Setuju tidak? Ya Airin anakmu pakai earphone, mintain. Tolong Kusnadi, perlu satu lagi itu ya. Saya ulangi lagi. Gereja adalah satu-satunya lembaga. Gereja adalah satu-satunya institusi di dunia ini yang diberi mandat, diberi hak untuk memindahkan surga ke bumi. Nah, saya tanya kepada saudara, untuk memindahkan surga ke bumi itu lewat siapa? Pemerintahan? Bukan. Government? No. Tentara? Army? Ayo lewat siapa? Iya atau tidak tentara? Lewat siapa? Yesus? Bukan. Nah, lewat keluarga, saudara. Catat itu baik. Bukan lewat institusi gereja, tapi lewat keluarga. Saya sangat kagum kepada pelayanan Mother Teresa. Pernah dengar nama itu? Nah, salah satu poin yang Mother Teresa buat statement, dan itu saya pakai sampai hari ini. Dia menuliskan dan dia berkata, love start at home. Itu kata-kata luar biasa. Bicara surga itu tidak bicara somewhere in nowhere, betul enggak? Surga itu bukan di sana, di situ, di sini, bukan. Bicara surga juga bukan bicara soal pemerintahan, tidak. Bicara surga hanya bicara dua hal yang sangat simpel, love and peace. Katakan amin, saudara. Amin. Bicara surga hanya dua hal itu. Kalau ada kasih, ada damai. Ada damai, ada kasih. Itulah surga. Maka itu Alkitab mengajarkan surga itu dimulai di rumah. Dalam bahasa Inggris kita kenal istilah a house and a home. Betul? Dalam bahasa Indonesia, a home itu terjemahnya kurang tepat. Tempat tinggal kalau kita pakai kamus bahasa Indonesia. Padahal a home itu nggak sekedar tempat tinggal. Sulit diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi saudara berbahasa Inggris tahu arti a home. Beda nggak a house dan a home? Percayakah saudara tidak semua house itu home? Betul tidak? Ini penting sekali. A house bisa dibangun dengan uang. Panggil arsitek, bayar, gambar. Sesuai keinginan masing-masing orang. Tapi a home
nggak bisa dibangun dengan uang. Renungkan kata-kata ini. A home tidak bisa dibangun dengan uang, ya atau tidak? Maka itu, kalau tadi saudara sudah setuju, apabila dunia ini tidak seperti surga, berarti seperti neraka. Begitu pula rumah tangga. Satu rumah tangga, satu keluarga tidak akan jadi surga kalau ada neraka di situ. Suatu rumah tangga tidak akan ada neraka kalau surga ada di situ. Betul tidak? Pernahkah saudara menyadari kalau begitu siapa yang bisa membangun a home dalam satu keluarga? Coba jawab. Papa mama, suami istri. Jadi kalau kita suami istri itu tidak bisa menciptakan a home atau surga di rumah, maka kita dua menciptakan neraka di rumah. Anak-anak, ya anak-anak, semua anak di dunia, mereka nggak butuh iPad, nggak butuh laptop, nggak butuh macam-macam. Anak-anak cuma butuh a home dalam hidup mereka. Jawab ya atau tidak? Mereka cuma perlu a home. Saudara, di dalam banyak pewahyuan revelation dari Roh Kudus untuk firman Tuhan, saya menemukan banyak sekali dari kalau saya kumpul dengan anak-anak. Saya mau buktikan ini kepada saudara. Siapa pernah memperhatikan kalau ada anak-anak kita ajak ke pesta, ke tempat yang ramai, begitu mereka sudah capek, acara belum selesai, maka hanya ada satu kata yang mereka ucapkan, dan mama papa harus tunduk pada kata si kecil itu. Kata apa itu? Nah itu, pulang. Betul? Bujuklah dengan cara apa saja, ngambek si kecil, pokoknya pulang. Betul? Nah, saya pernah membuat research dengan kata pulang itu. Ada apa sebetulnya di balik kata pulang buat anak-anak itu? Logika kita, kalau mereka capek di suatu pesta, walaupun musik masih rame, balon-balon wah meriah, makanan permen masih banyak, kalau mereka bilang pulang, kita nggak bisa menang atas mereka. Kita harus tunduk. Nah, logikanya mereka capek, bukan? Betul? Nah, seharusnya kalau mereka sudah tiba di rumah, harusnya mereka ngapain? Tidur. Tapi faktanya, nah, nggak tidur. Main lagi di rumah. Nah, ini masalahnya. Kalau mamanya masih hobi pesta, dia akan ngamuk. Kenapa tadi minta pulang? Betul tidak? Karena mamanya masih mau senang pesta di sana. Nah, di balik kata pulang itu, saya kumpulkan data-data tentang kata pulang. Siapa yang pernah dengar lagunya Michael Bublé, Home? Itu lagu bagus sekali. Saudara, pertama kali saya dengar album itu muncul, saya beli banyak sekali. Saya bagi kepada teman-teman saya, khususnya para pendeta. Dengarkan lagu ini. Inilah jeritan dunia tentang kata pulang. Yang belum pernah dengar, cari di Google. Lagu itu bagus sekali. Sampai hari ini kalau saya mendengar lagu itu, lagu yang, bukan liriknya saja bagus, tapi musiknya indah sekali. Angkat tangan yang pernah dengar lagu itu, saya ingin tahu. Satu, sedikit sekali, senangnya lagu dangdut, yang lain ini nggak pernah lagu. Maaf, jangan marah saya ngomong. Itu lagu bagus sekali. Jeritan manusia merindukan pulang, home. Pernahkah saudara membayangkan apa yang terjadi kalau saudara bertemu seseorang yang seumur hidupnya dia nggak pernah bisa berkata, aku mau pulang.
Apa yang saudara temukan pada seseorang yang selama hidup nggak pernah bisa berkata aku mau pulang? Kira-kira orang itu bagaimana? Coba jawab. Ini penting, saudara. Ya, memang nggak ada rumah, tapi bukan itu. Tidak ada peace. Dia nggak ada tempat untuk berkata aku pulang. Berarti dia menggembara hidupnya. Di Jakarta banyak rumah-rumah mewah, betul tidak? Yang harganya nggak tahu berapa juta dolar ada. Saya kaget di Kelapa Gading itu paling murah, sudah 5 mil jarak. Rumah itu kecil sekali. Maka itu ngapain sesak-sesak di Jakarta banjir lagi? Ayo pindah ke Papua, masih lega di sana, saudara. Loh, tenanan ini saya bilang, pindah ke Papua, masih lega tempatnya di sana. Enggak berjubel kayak lagunya Lilis Suryani, Gang Kelinci. Oke, itu nggak usah diterjemahkan ya, sebenarnya. Lanjut. Ternyata orang yang nggak bisa berkata pulang itu orang yang paling menderita. Nah, saya buktikan di Jakarta, a house yang lebih dari mansion. Tahu kata mansionnya? Bukan cuma rumah. Ternyata yang menikmati pembantu mereka. Iya atau tidak? Karena yang punya rumah malas pulang. Hotel lebih baik buat mereka. Kenyataan. Nah, di situ saya mempelajari. Ternyata tidak semua house itu home. Begitu anak-anak tidak mendapatkan home di rumah orang tuanya, maka jalanan adalah rumah mereka. Ngeri, saudara. Maka itu jumlah anak-anak jalanan, street kids, bertambah banyak. Betul tidak? Sebab mereka nggak bisa berkata pulang. Bahkan berapa kali saya konseling, kaget saya. Ada beberapa suami, mudah-mudahan di sini nggak ada. Ada beberapa suami kalau mau pulang itu telepon dulu, entah ke anaknya atau pembantunya. Mama sudah tidur belum? Saya dulu nggak ngerti, kenapa ini orang mau pulang kok telepon dulu? Kira-kira ngerti nggak maksudnya? Ternyata ini keluarga nggak harmonis. Maksud si suami, sebelum macan galak itu tidur, aku lebih baik nggak pulang dulu. Oh maaf, saya ngomong itu, maaf. Arti maksudnya, habis daripada bertengkar terus ngapain? Maaf ya, jangan tersinggung saya ngomong ini. Jadi saudara, kalau kita suami istri tidak bisa menciptakan love and peace di rumah, maka neraka ada di situ. Ingat itu baik-baik. Jadi waktu Tuhan Yesus mengajar dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Itu lewat pernikahan kita masing-masing. Katakan amin. Maka itu jujur. Bagaimana hubungan kita suami istri? Anak-anak sangat mendambakan keharmonisan kita. Betul tidak? Mereka nggak mendambakan uang kita, kekayaan kita, tidak. Anak-anak dari kecil mereka cuma ingat mau kita ini harmonis. Bayangkan, ini pertanyaan penting. Ada orang kaya, anaknya sekolah di sekolah yang termahal, bukan public school, tapi sekolah private. Mahal bayaran. Orang tua bisa panggil guru les untuk membuat les anak-anak itu tambahan pelajaran. Jawab pertanyaan saya. Kalau ada orang kaya seperti itu, tapi hampir tiap malam mereka berdua berantem, anak-anak bisa pintar nggak sekolahnya? Jawab, bisa pintar nggak sekolahnya? Kenapa tidak? Stres. Sebelum tidur mereka sudah takut dulu, ribut lagi nggak dua orang itu. Loh, betul nggak? Mereka takut karena mereka ngeri. Saudara, kasihan anak-anak itu. Nah, dari sini saya belajar, setan tidak memusuhi gereja. Buktinya gereja makin banyak, apalagi gereja Indonesia hobinya pecah terus. Amin.
Ngeri diamenkan ini dong. Tapi memang itu fakta. Gereja Indonesia hobinya berantem terus. Saudara, betul amin itu. Ngeri. Itu bukti bahwa setan tidak pernah ngerecoki gereja. Silakan tambah terus, buka terus. Tapi yang setan recoki, tau kata recoki? Sekata Inggrisnya apa itu recoki? Yang setan ganggu itu pernikahan, saudara. Karena mereka tahu gereja silakan buka lagi, silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau suami istri dihancurkan, anak-anak hancur. Kalau anak-anak hancur, nah itu masalahnya. Ngeri sekali. Saudara ikuti semua kejahatan yang terjadi di dunia. Termasuk yang terakhir penembakan di Amerika. Lihat, ini hukum internasional. Setiap kali pelaku kejahatan itu tertangkap, maka hukum ini berkata, polisi langsung akan menginterogasi siapa orang tua pelaku kejahatan ini. Pernah nggak memperhatikan sistem dipakai? Ini seluruh dunia. Mau di negara Arab, di negara Islam, di Indonesia, di negara mana saja. Tiap kali pelaku kejahatan tertangkap, pasti akan dicari keluarganya orang itu lebih dulu. Karena polisi tahu, keluarga itu sumber segala sesuatu. Kalau resource-nya mata airnya baik, maka airnya keluar baik. Kalau mata air ini jahat, airnya pun yang keluar akan jahat. Maka itu jadi orang tua itu nggak gampang. Punya anak gampang, maaf saya berkata itu. Tapi menjadi orang tua itu nggak gampang. Karena iblis akan mengganggu pernikahan kita. Karena iblis marah pada pernikahan yang harmonis. Karena tujuannya adalah buat neraka di dunia ini. Maka itu ketika Tuhan ingin surga ada di dunia, itu bukan lewat government, bukan lewat army, bukan lewat lembaga apa saja, tapi lewat keluarga. Bagaimana kita suami istri bisa ada love and peace? Cuma ada satu kata yang Tuhan berikan kepada kita. Forgive. Nggak ada yang amin. Ampun. Kalau dalam rumah tangga kita selalu ada pengampunan, forgiving, maka setan tidak akan bisa bekerja di keluarga kita. Jadi kata mengampuni itu kata sakti, saudara. Iblis tidak akan bisa bekerja dalam satu rumah tangga yang berdua selalu ada pengampunan. Katakan amin. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saya tanya dulu. Ngerti? Saya ngerti. Ampuni, ampuni. Jujur, gampang atau susah melakukannya? Jangan bilang gampang-gampang susah, nggak ada itu. Ayo, gampang atau susah melakukannya? Susah. Kenapa susah mengampuni? Karena harga diri, pride. Nah ini yang iblis selalu bangkit-bangkitkan di antara kita. Suami istri jujur. Satu-satunya harta yang tidak boleh habis dalam pernikahan kita adalah mengampuni. Itu nggak boleh habis, saudara. Karena itu yang membuat surga ada di rumah kita. Sesalah-salahnya istri, suami harus ngampuni. Bilang kok enak, awas. Sesalah-salahnya, tadi saya mana dulu lupa itu. Istri. Ya, sesalah-salahnya suami maka, betul nggak? Nah, sesalah-salah suami maka istri harus mengampuni. Begitu pula sebaliknya. Dan itu terjadi sepanjang pernikahan kita. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Saya berikan 3 hal ini kepada saudara. Dengar ya, yang namanya manusia itu. Manusia. Yang disebut manusia itu bukan cuma karena punya mata 2, kuping 2, mulut 1, hidung lubang ke bawah, lubang ke atas. Bukan itu.
Yang disebut manusia itu cuma satu predikatnya. Pasti pernah salah dengar, salah lihat, salah sangka, salah pikir, salah bicara, salah apa saja. Betul tidak? Jawab ya atau tidak? Kecepatan penerjemah? Oke, enggak ya. Jadi ulang itu. Yang disebut manusia pasti salah apa? Salah sangka? Salah semua pokoknya, betul. Itu manusia loh, betul tidak, saudara? Apakah di antara kita selama hidup nggak pernah salah bicara? Ada tidak? Apakah selama kita hidup nggak pernah salah sangka pada orang? Enggak. Semua kita pernah. Maka itu 3 hal ini penting. Setiap kali kita ingat 3 hal ini, maka kita nggak akan pernah nuntut orang lain untuk tidak boleh salah. Dengar, 1. Kita pernah bersalah nggak? Jawab, kita pernah bersalah nggak? Nah betul, Pak Gembala, betul. Sering, bukan cuma pernah. Nomor 2, kita masih bisa bersalah lagi nggak? Betul ya, bisa. Kalau ini bukan sering, bisa kok saya tanya. Belum terjadi, lain. Kita masih bisa salah lagi nggak? Kapan-kapan, besok atau kapan saja masih bisa salah nggak? Bisa. Betul? 3 hal bukan? 1, apa tadi? Sering salah, jangan lupa pernah. Yang dulu. Kedua, masih bisa salah. Yang ketiga, akan salah lagi. Saya tanya jujur, iya atau tidak? Ada manusia yang kurang dari salah 1, 3 ini? Aduh, kalau saya ingat ini jangan tersinggung. Orang salah 3 itu nggak akan masuk surga, sudah. Salah 1 aja nggak masuk surga, apalagi salah 3. Aduh, jangan tersinggung yang salah 3. Nah, orang kudus yang cepat masuk surga. Pak Bernard itu orang kudus, Pak Bernard. Itu juk saja. Di Indonesia kan ada kota-kota yang ya lahir di balik papan, kecepet sudah. Besarnya di Palu, benjol. Betul enggak? Tua dikit di Serang. Betul enggak? Gede lagi dikit di Sorong. Aduh, kasihan. Nah, tuanya di Salatiga. Aduh, jangan tersinggung. Aduh, itu enggak ada bahasa Inggrisnya. Saya minta maafin. Saya enggak tahu itu kenapa itu kota-kota di Indonesia kok namanya jelek-jelek. Oke, intermezzo saja. Kita balik lagi ke sini. Jadi, kalau kita sadar pernah salah, masih bisa salah, dan akan salah. Jahat, dengar itu. Kalau kita nuntut orang lain, nggak boleh salah. Loh ya atau tidak? Jahat tidak, saudara? Kita lupakan diri kita. Kalau kita pernah salah, bisa salah, dan akan salah. Ayo jujur, siapa suami istri yang sampai hari ini rajin bertengkar? Awas, saudara. Rajin kok bertengkar. Tapi ada enggak? Jawab ada tidak? Nah, bertobat kalau ada, itu maksudnya. Dalam logika, saudara, 2 orang yang terus-menerus tinggal satu tempat tidur dengan suami istri, mosok beda-beda, nggak bisa loh. 2 orang yang satu tempat tidur makin tahun, harusnya mereka 2 makin kenal tidak? Ayo, harusnya makin kenal tidak? Ya. Kenal. Oke. Kalau 2 orang itu makin tahun usianya bertambah, second anniversary, 50th anniversary, 20th, 30th anniversary, ulang tahun pernikahan sampai 30, 40. Apa logika 2 orang yang makin kenal itu seharusnya makin kurang pertengkarannya atau makin tambah? Kalau boleh sampai tidak ada, maka itu ini cara ngecek pernikahan kita.
Tahun 2013 ini saudara anniversary yang keberapa? Bukan lilinnya angkanya berapa yang penting, tapi cek volume pertengkaran kita makin tambah atau makin kurang. Jangan jawab lewat mulut supaya nggak dengar yang lain, dalam hati saja. Harusnya makin berkurang pertengkaran kita karena kenal. Maaf, ini istilah saya saja. Makin lama kita menikah, harusnya kita sudah hafal betul bau kentut pasangan kita. Katakan amin, cepat jawab. Loh ya atau tidak? Kalau sampai cuma kita berdua, lo kentut, ini siapa yang kentut? Loh aneh. Loh aneh gak? Saya cuma berdua kok tanya siapa yang kentut? Ya kalau gak aku ya kamu, siapa lagi? Ngerti ilustrasi ini? Karena seringkali ada suami istri rebut karena kentut, saudara. Itu kan gak lucu. Nah, disitulah surga atau neraka akan terjadi dalam pernikahan kita. Amin. Anak-anak akan bahagia sekali kalau sering-sering lihat papa mamanya suka bergurau berdua. Loh kok diam saja? Amin. Jangan bilang, sudah tua jangan lucu-lucu. Jangan begitu. Enggak apa-apa makin tua makin lucu. Katakan amin. Anak-anak senang sekali kalau lihat kita makin tua itu makin lucu. Karena itu kebahagiaan mereka. Dan itu sungguh manis pernikahan kita. Kita buka dulu Efesus pasal 4. Efesus pasal yang keempat. Ya, kita lihat ayat ini. Efesus 4. Ya. Terus cari mulai ayat yang ke-25. Efesus 4 mulai ayat 25. Kita akan pelajari apa yang Tuhan berikan dalam hukum ini. Karena itu buanglah apa? Dusta. Dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah apa? Sesama anggota. Therefore putting away lying, let each one of you speak truth with his neighbor. Dengan pasangannya, seharusnya begitu. For we are members of one another. Nah, saya menggunakan kata one another. Kita ini anggota, sesama anggota tubuh. Itu adalah untuk suami istri. Karena suami itu apa? Oh, tangan saya sudah begini, enggak saya jawab dulu lah. Karena suami itu apa? Kepala. Istri itu apa? Tubuh atau badan. Nah, ini sesama anggota. Bayangkan, kalau kepala nggak jujur pada tubuh, atau tubuh nggak jujur pada kepala, terjadi apa itu? Hidup. Ayo, terjadi apa? Bukan stroke, Parkinson. Lo betul nggak tahu Parkinson? Orang Jawa bilang buyutan dulu. Yang nggak Jawa maaf ini. Keluarga yang menipu suami istri liar, tidak jujur. Keluarga itu Parkinson. Saya bersyukur kepada Roh Kudus. Ada anak kami yang sudah jadi dokter, diskusi. Nah, saya mau pakai istilah anggota tubuh. Ya, di antara anggota tubuh kita, saya paling kagum itu gerak refleks. Tahu ya saraf refleks? Itu cepat nggak, saudara? Kurang dari 1 detik loh, saudara. Misalnya, kalau kita lagi jalan nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu, lalu jempol kaki itu kan jauh dari kepala, bukan? Apalagi orang yang makin tinggi. Begitu mata tidak lihat, tahu-tahu jempol itu nyentuh api. Kenapa langsung ditarik begitu? Ayo, siapa bisa tahu kerjanya bagaimana? Refleks. Nggak sampai 1/4 detik. Begitu jempol nyentuh api, naiknya cepat, panas. Ini ada rapat di saraf pusat ini rapat. Ada panas. Perintahnya tarik. Nah, dari api nyentuh sampai bilang tarik,
itu nggak ada setengah detik, langsung. Betul? Nah, ini ilustrasi yang saya mau pakai. Dari jempol kaki sampai ke saraf pusat di kepala. Coba hitung, ngelewati berapa anggota tubuh. Cepat, dari jempol, ruasnya jempol ada berapa yuk? Berapa ruas itu maksudnya? Coba buka aja sepatu, hitung, suka lupa. 2. Dari ruas ke telapak kaki. Telapak kaki ke mata kaki. Mata kaki ke betis. Ya, dari betis ke jangan paha dulu, dengkulnya dulu, lututnya mana kok paha. Dari lutut ke paha. Paha ke hips ini, pinggul bukan pinggang. Ini pinggul dulu. Baru pinggul baru pinggang. Baru pinggang baru punggung. Punggung baru pundak. Satu-satu, jangan lompat. Pundak baru leher, tengkuk baru kepala. Terjemah bisa? Oke. Nah, kalau sampai lutut dia bohong, nggak panas kok. Ngerti maksudnya? Nah, kalau ada yang bohong, lutut bilang nggak panas kok, maka suara itu balik nggak panas. Jadi otak tidak ada perintah apa-apa. Jadi apa? Sate jempol, saudara. Kan mateng dia dari dipanggang di situ. Ngerti nggak ilustrasi ini? Maaf ya saudara, ada banyak hal bisa menyakitkan hati kita. Teman nipu, betul nggak? Dan macam-macam. Tapi sakit hati yang paling sakit adalah suami nyakit bohong, dusta. Istri dusta. Itu sakit. Maka itu firman ini luar biasa. Kalau saya pakai bahasa Indonesia, tidak ada dusta di antara suami istri kalau nggak ada dosa. Jawab iya atau tidak? Ya. Kapan suami istri berdusta, pasti ada dosa yang disembunyikan. Nah, ini masalah. Ini intermezzo saja. Jadi kalau ada anggota tubuh yang bohong, rusak hidup ini. Suami istri berkata jujur. Ini intermezzo. Nah, ini masalah. Kalau saraf refleksnya saraf Jawa. Ngerti maksudnya? Lambat. Begitu perintah panas, panas. Terus dia jalannya pelan-pelan dari ruas ujung kaki ke telapak ke tumit, semuanya pelan jalannya. Sampai otak, ada apa kamu kesini? Ada api, panas. Oh panas, tarik, turun lagi pelan lagi. Berarti intermezzo ini saja. Jadi suami istri harus kerjasama, katakan amin. Kepala dengan tubuh. Saudara, satu-satunya buku, dengarin, satu-satunya buku. Saya nggak bicara soal kitab suci agama, tapi ini buku. Satu-satunya buku di dunia ini yang memberi gambaran bahwa suami istri itu kepala dan tubuh hanya Alkitab, katakan amin. Tidak ada buku lain di dunia yang mengajarkan hubungan suami istri itu kepala dengan tubuh. Hanya Alkitab. Saya sudah diminta berapa banyak, entah itu perusahaan, bahkan termasuk kelompok-kelompok pengajian Islam di Indonesia, untuk saya bicara tentang rumah tangga. Dan saya tidak punya bahan lain kecuali Alkitab. Mereka kaget. Ini yang kita harus jaga. Di dalam istilah Alkitab, cerai itu mati, saudara. Saya ulangi. Dalam istilah Alkitab, cerai itu mati. Kenapa cerai itu mati? Karena hubungannya kepala dengan tubuh. Oke, saya beri ilustrasi. Ada nggak orang yang sakit terus nggak selesai-selesai, walaupun punya insurance, health insurance, tapi kalau sakitnya langganan,
Tanggal 1 jantungnya, tanggal 2 lambungnya, tanggal 3 ginjalnya, tanggal 4 apanya, tanggal 5 apanya, tanggal 6 terus balik tanggal 1 lagi begitu. Nah, kepala bisa capek nggak punya tubuh yang langganan masuk rumah sakit. Ngerti ilustrasi itu? Nah, kalau kepala suatu hari mikir, wah gue bisa bangkrut punya badan kayak kamu begini, lebih baik aku ganti badan lain. Ngerti ilustrasi itu? Kalau ada kepala, siapa dia? Suami. Nggak suka tubuhnya karena sakit-sakitan, dan dia ganti badannya, berarti dia sedang apa? Bunuh diri. Begitu pula ada tubuh sehat, tapi kepala cekot-cekot terus. Tanggal 2 migrain kiri, tanggal 4 migrain kanan, tanggal 5 gigi sakit yang bawah, tanggal 7 gigi sakit yang atas. Aduh, ini terus kuping sakit, nanti ganti mata sakit, hidung sakit, kan kepala semua pokok. Apakah ada tubuh berkata, aduh kalau aku punya kepala kayak kamu gak bisa kerja ini. Aku bosan punya kepala kamu, mau ganti kepala lain saja. Ngerti ilustrasi ini Alkitab, saudara? Ngerti? Yang belum kawin mikir baik-baik. Saya selalu ngajari orang yang belum menikah mikir 17.674 kali. Kawin tidak. Kawin tidak. Hitung sampai segitu banyak. Kenapa? Karena susah menikah. Susah hidup, membuat sinkron kepala dengan tubuh ini susah. Siapa pernah tersandung terus kena ujung meja yang agak rendah, kenanya tulang kering lagi, kaing-kaing, orang Jawa bilang kaing-kaing itu bahasa anjing, saudara, maaf ya, jangan marah saya ngomong ini. Aduh, sakitnya luar biasa, betul tidak? Nah, ketika tulang kering kita kena ujung meja, mungkin gak berkata gini, kepala, hei, mata lu di mana? Jangan gak lihat-lihat. Mungkin gak? Kenapa gak mungkin? Loh, matanya dia ngomong ini kok di sini. Dengar, suami sesalah-salahnya istri tidak boleh menyalahkan. Amin kan, cepat para istri, para suami. Amin. Sesalah-salahnya istri, suami gak boleh nyalahkan. Sebab kalau tubuh salah, andilnya sekepala juga. Ini hukum yang luar biasa. Maka itu cerai itu mati, saudara. Tolong buka Malaki 2:16. Tapi catat aja ya, karena saya belum selesai. Saya kan selesai sampai 27. Nanti Efesus 4 ini. Oke, nyimpang dikit. Malaki 2:16. Mengapa di antara jutaan judul buku di dunia hanya Alkitab yang punya statement I hate divorce? Tegas, aku benci perceraian. Yahweh Tuhan bukan hanya tidak suka, aku benci. Baca itu baik-baik. Kenapa dia benci? Karena kita kepala dengan tubuh, nggak bisa disalahkan, saling nyalakan. Saya pakai istilah medis sekarang. Kalau ada orang sakit, lalu ke dokter dan periksa semua, ya sudah foto ronsen, sudah endoskopi, sudah periksa darah, kotoran, kencing, sudahlah pokoknya badan diobok-obok oleh dokter itu, pokoknya begitu ya. Tapi nggak ketahuan sakitnya apa. Maka yang terakhir dokter minta periksa mana? Ndas itu loh, tahu nggak? Kepalanya itu pasti ada masalah ini. Betul tidak, saudara? Nah, itu medis. Maka itu cowok-cowok jangan hobinya pengen kawin aja. Jadi suami itu jauh lebih berat daripada jadi presiden. Catat itu baik-baik. Karena presiden Indonesia dan Amerika sama, hanya second term selesai. Nggak ada yang ketiga, betul tidak? Menjadi suami nggak ada selesainya. Jadi suami nggak boleh pensiun kecuali mati. Maka itu kalau rumah tangga ngalami apa saja, Tuhan nggak cari mertuanya, mana ini mertuanya, enggak.
Yang dicari mana suaminya. Dengar laki-laki. Oh betul, yang amin, yang istri cuma satu, yang lo nggak amin istri-istri ini. Ayo barengan, yang istri bilang amin semua, 1, 2, 3. Nah merdeka, bilang begitu dong. Karena suami yang akan dikejar oleh Tuhan. Ini yang luar biasa. Saya beri pertanyaan, saya nggak tahu istilah itu masih ada nggak di Amerika, setahu saya masih ada. Kalau saudara menghadiri sebuah pernikahan, atau saudara mau menulis di kartu, ya untuk teman yang menikah, kalau kita menggunakan konotasi perjalanan, ngerti maksud saya? Maka kita akan memberi ilustrasi mereka itu perjalanan apa? Selamat, kata voyage, itu bahasa Perancisnya. Tapi sebetulnya, ayo, istilahnya pakai perjalanan apa? Cepat jawab. Laut, kapal. Nggak ada orang selamat naik train, itu nggak ada, nggak lucu. Naik pesawat juga tidak loh saudara. Di seluruh dunia, kenapa ada hukum yang tidak tertulis? Kalau orang memberi ucapan pernikahan, langsung konotasinya itu pasti kapal. Nah saya pernah meneliti, itu luar biasa. Dan itu Alkitabiah. Tidak semua pernah naik kapal. Kalau saya sering, karena tinggal di Papua. Satu-satunya transportasi yang supirnya cuma satu, itu apa? Ayo, kapal. Pesawat berapa? 2, co-pilot dan pilotnya. Begitu pula kereta api, ada serepnya. Begitu pula kendaraan darat, ada sopir cadangan. Tapi kapal tidak boleh. Nakoda harus satu. Jadi suami istri, kepala berapa? 1. Kalau kepala 2 namanya monster. Kalau tubuhnya 2 namanya kembar siam. Ngerti ilustrasi itu? Maka itu Alkitab mengajar 1 suami, 1. Bu Susi, awas ya Bu Susi ngomong begitu ya. 2 istri. Kalau 2 istri itu kembar siam, kalau 2 suami itu monster. Ingat, 1. Luar biasa Alkitab. Maka itu kenapa Alkitab berkata, hai istri tunduk pada suami. Feminis paling benci kata itu. Maka itu feminis berontak. Salah. Feminis berkata, aku benci orang Kristen karena laki-laki menjajah perempuan. Bukan. Tuhan tidak mengajar, hai laki-laki, engkau harus jadi penguasa. Hai perempuan, tunduklah. Tidak. Yang Tuhan berkata, hai istri, bukan hai perempuan. Beda. Tunduklah kepada suamimu, bukan dijajah. Karena tubuh harus ikut kepala. Kalau tidak, Parkinson, catat itu. Tangannya goyang terus. Karena nggak mau tunduk pada suami. Satu kali saya pernah baca ilustrasi. Ingat, di Jakarta, saya nggak tahu di Amerika. Ada seorang satpam di sebuah mall, ngomong aja mall Taman Anggrek, begitu di Jakarta. 3 bulan dia kerja. Setiap weekend, dia pasti lihat ada pasangan kakek nenek yang sangat harmonis menurut security ini. Jadi setiap weekend satpam ini melihat kakek itu gandeng tangan si istri si nenek itu rapat mesra sekali. Weekend pertama, weekend kedua, weekend ketiga, weekend keempat. Ini satpam betul-betul jadi ingin tahu apa rahasia kemesraan 2 orang ini. 3 bulan sudah nggak tahan, dia stop nenek kakek ini. Bapak ibu, boleh saya tanya sesuatu? Saya baru kerja 3 bulan di mall ini, tapi 3 bulan ini saya melihat bapak ibu begitu mesra, jalan bergandengan. Si kakek jawab, ini bukan mesra, karena istri saya hobi belanja, saya pegang terus tangannya itu. Oh, lain ceritanya kalau begitu.
Maaf ya, maaf, ini cuma intermezzo saja. Penerjemah bisa? Kasihan ya, mereka belum tertawa ini. Oke. Maka itu ekspresi kita di luar rumah belum tentu sama dengan di dalam rumah. Betul? Saya ulangi lagi. Ekspresi kita berdua di luar rumah belum tentu sama dengan di dalam rumah. Ibu bapak, orang tua yang berbahagia, saya menemukan kebenaran ini. Hanya ada satu hal saja yang menyebabkan anak-anak tidak bisa respect kepada kita orang tua. Dan mereka nggak mau dengar kata-kata kita. Bukan karena bapaknya kurang maco, kumisnya kurang tebal. Tidak. Hanya ada satu penyebab. Anak-anak nggak respect kepada kita. Dengar baik-baik. Kalau anak-anak kita sudah mulai teenager, umur 16, 17, dan mereka mulai malas kita ajak keluar, entah acara ke gereja, atau acara ke pesta, atau ke acara apa. Jangan marah pada anak itu. Kita harus periksa diri. Kenapa? Ternyata satu-satunya alasan anak-anak nggak respect kepada kita, karena kita munafik, saudara. Kalau kita di rumah rajin bertengkar, tapi kalau kita keluar rumah sok mesra, anak-anak muntah lihat kelakuan kita. Serius, jawab ya atau tidak? Mereka. Ini yang saya temukan rahasia anak-anak, saudara. Maka itu saya kagum pada firman Tuhan ini. Jangan ada dusta, baik antara kita maupun dengan anak-anak. Berkatalah benar. Anak-anak mau kejujuran di antara kita. Maka itu saya setuju lagi sekali kata-kata Mother Teresa. Kalau saya teruskan, berbunyi everything starts at home. Everything. Dan kita pelakunya, papa mama. Maka itu suami istri mengampuni itu mutlak dalam pernikahan kita. Kembali ke Efesus 4 ayat 26. Tadi 25 sudah ya? Jangan ada dusta. Ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Be angry. Nah itu lebih bagus. Kalau ada be angry disuruh nggak? Itu lebih jelas terjemahnya. New King James. Ada NLT nggak? New Living Translation. Di PowerPoint ada nggak? Nggak ada. Ada terjemahan bahasa Inggris apa? Be angry. Disuruh toh marah itu. Loh ya atau tidak? Be angry itu disuruh. Boleh marah. Tapi jangan berbuat dosa. Saya bingung. Papa, mana ada orang marah nggak dosa? Ternyata ada setelah saya tahu rahasia ayat ini. Yaitu suami istri boleh marah. Suami istri boleh marah tanpa dosa. Kalau ada jamnya. Nah kalau summer di Amerika marahnya bisa panjang sampai jam 10. Karena kan masih matahari jam 10. Betul? Saudara. Oh kata-kata rat lagi ya. Rat, bacanya apa rat? Kemarahan yang mendidih itu. Dengarkan. NIV. In your anger. Oke, jadi dalam kemarahanmu. Oke. Saudara dengar. Di dalam bahasa asli. Ternyata tenses ayat ini adalah present continuous tense. Jadi artinya apa? Ayo artinya apa? Tiap hari. Saya gunakan psikologi. Di dalam psikologi ada sebuah rumus. Orang marah yang gak dilampiaskan jadi apa? Penyakit. Karena dia pendam, dia simpan. Nah, kita menemukan kebenaran luar biasa ini. Ternyata yang boleh marah hanya yang sudah menikah. Yang belum menikah tidak boleh marah. Kalau ingin marah, kawinlah dulu. Hebat ayat ini.
Jadi suami istri kalau marah habiskan sebelum matahari terbenam. Begitu sore kan sudah mulai malam, suami istri akan naik ke tempat tidur. Nah, berdamailah di situ. Sorry ya, maaf ya, berguraulah sepuas-puasnya. Lakukan apa saja di tempat tidur itu. Lalu tidur. Begitu pagi bangun, lu mau apa? Ayo lanjut. Hah? Kenapa kemarin begitu? Habiskan sampai sore. Ampun ya, ampun. Berdamai lagi, terus begitu. Saya kaget lihat arti ayat itu, sudah. Baik nggak Bapak kita kepada pernikahan kita? Loh, kok nggak jawab? Baik nggak kalau dia suruh kita be angry? Loh, baik tidak, saya tanya kok. Baik sekali. Sore, ampun ya, aduh. Kamu cantik sekali, aduh. Besok lanjut, mau apa lagi kamu sekarang? Hah? Satu kali saya mikir, lalu sampai kapan berhentinya? Jawabannya sampai bosan sendiri. Betul nggak? Loh, ya atau tidak? Ayo kita lanjut. Ibrani 13 ayat 4. Kita menemukan ini rahasia yang luar biasa. Mengapa Papa memberi kita kesempatan marah hanya sampai matahari terbenam? Setelah terus berdamai. Ada Ibrani 13 ayat 4. Saya mau lihat bahasa Inggrisnya ini. New King James saja. Jangan NIV. Saya kurang suka dengan NIV. Oke, mana New King James? Hebrew 13:4. Kok belum keluar? Ayo. Loh, lama. Sudah belum? Oh, ini dia. Married is honorable among all. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. And the bed undefiled. Dan jangan kamu cemarkan tempat tidur pernikahanmu. But fornicators and adulterers God will judge. Sebab pezina dan orang yang najis hidupnya akan diadili, dihakimi oleh Tuhan. Saudara, Juli tahun 87 saya mendapat rahasia ayat ini. Saya kaget sekali. Ternyata satu-satunya government, kalau saya pakai kata pemerintah, satu-satunya government di seluruh dunia ini atau alam semesta ini yang membuat sensus tempat tidur itu hanya pemerintahan surga. Coba renungkan. Ada banyak sensus bukan? Sensus penduduk, sensus ekonomi, sensus kesehatan, sensusnya banyak. Ya, pemerintah mendata rakyatnya. Tapi nggak mungkin ada pemerintah sensus tempat tidur. Itu pemerintah nganggur itu. Betul? Tapi saya kagum. Surga mensensus tempat tidur kita. The marriage bed. Kenapa? Ini rahasia luar biasa. Saya kembali ke anak-anak lagi. Jadi betul-betul Yesus berkata, belajarlah kepada anak-anak. Nah, rahasianya. Siapa yang masih ingat kalau anak-anak kita sudah 20-an ke atas, kita pasti masih ingat. Kalau saudara masih punya anak kecil-kecil sekarang, sekalipun anak-anak itu punya tempat tidur sendiri, punya kamar sendiri, suatu hari kalau mereka tahu papa mama lagi di kamar, mereka ikut rame gak di tempat tidur? Anak-anak paling suka di tempat tidurnya papa mama. Ribut, main di situ, senang sekali. Jangan tertawa dulu. Kalau kita berdua lagi ada apa-apa, nggak pakai mulut, cuma jengkel saja. Anak-anak nggak berani naik ke situ. Saya pernah buat research untuk itu. Bagaimana anak-anak bisa tahu kalau kita lagi ribut, sehingga tempat tidur kita jadi sepi. Ini rahasia luar biasa. Mengapa kalau suami istri lagi ribut, tempat tidur dimusuhi? Ayo, ya atau tidak? Yang satu tidur sana, satu tidur situ. Kalau rumahnya kecil, nggak ada kamar lain, yang satu ngadep ke selatan, satu ngadep utara, cuma ketemu pantatnya saja. Atau yang satu pura-pura, padahal belum tidur. Ayo, kira-kira kenapa? Nah, saya kagum pada ayat ini tentang tempat tidur, saudara. Luar biasa. Maka itu
value, nilai pernikahan kita tidak ditentukan rumahmu di Beverly Hills atau di mana yang paling ujung, Jong. Cari sendirilah di sini, saya nggak tahu. Kalau di Jakarta gampang. Sebuah nilai pernikahan bukan di Pondok Indah atau Pondok Labu, bukan. Ngerti maksudnya itu? Nilai pernikahan kita, value, itu bukan mobilnya jenis apa, buatan mana, merek apa, tidak. Value rumah tangga kita adalah diskusi kita berdua di tempat tidur sebelum tidur. Rumah tangga yang mata duitan, belum duduk baru nempel. Kenapa saldo kurang? Ngerti maksudnya? Ini rumah tangga mata duitan, duit aja diomongin di tempat tidur itu. Rumah tangga yang tidak harmonis, tempat tidurnya sepi. Sebab ngomong panjang ribut, ngomong pendek ribut, gak usah ngomong. Nah itu dia. Saudara, tempat tidur itu luar biasa ternyata. Rumah tangga harmonis, tempat tidur itu takhta Yesus di dunia. Maka itu anak-anak tahu ada love and peace di situ. Karena papa mamaku hidup berdamai. Katakan amin, saudara, ini ayat luar biasa. Maka itu papa berkata, kamu boleh marah, tapi sore beres. Sebab sebentar lagi kamu dua akan naik ke takhtaku, yaitu tempat tidur. Waktu kita naik ke tempat tidur harus dalam damai, saudara. Penuh pengampunan. Luar biasa ayat ini. Apa yang terjadi kalau kita nggak mengampuni? Ya, lihat. Kotornya tempat tidur kita bukan karena sibuk luar biasa sampai 3 bulan gak cuci spray, bukan. Kotornya tempat tidur kita kalau ada perjinan. Saya menggunakan terminologi perjanjian lama. Setiap kali Yahweh hadir di suatu tempat, sekalipun tempat itu kotor, ingat zaman Musa, tempat yang biasa kambing dombanya berak kencing di situ. Suatu hari Yahweh hadir. Dia berkata, tempat ini kudus. Masih ingat itu? Berarti kalau Papa berkata kepada kita, kuduskan tempat tidur pernikahanmu. Berarti dia ngapain di situ? Dia hadir bertakhta. Maka itu takhta surga bukan di gereja, tapi di tempat tidur kita suami istri. Maka itu kalau suami istri tidak penuh pengampunan hidupnya, itu ngeri sekali. Apa yang terjadi? Kembali ke Efesus 4 ayat 26, masih ingat? Be angry, tapi jangan berbuat dosa. Boleh marah, tapi sampai sore. Ayat 27 sekarang, ayat 27. Ini yang penting. Apa yang terjadi kalau kita tidak beres naik ke tempat tidur, nor give place to the devil? Pendek ayat ini, jangan beri kesempatan pada setan kunyuk jelek kurang ajar itu. Itu istilah saya. Kapan suami istri memberi kesempatan pada iblis untuk nginap di rumah kita? Jawabannya, ketika kita tidak saling mengampuni. Nah, saya menemukan hukum ini, nggak ada ayatnya juga, nggak ada bukunya, cuma logika saya saja. Setan, kalau kita beri kesempatan nginep semalam di rumah kita, karena kita dua nggak saling mengampuni, besok bangun setan sudah punya cicit, saudara. Karena setan itu kalau berkembang biak cepat kalah nyamuk dan lalat. Catat itu baik-baik. Ngerti itu? Bayangkan kalau satu malam saja setan sudah bercicit. Kalau ada rumah tangga 3 minggu nggak berdamai, setannya di mana-mana itu, sampai di lubang hidungnya orang itu pun ada setannya. Habis 3 minggu nggak berdamai, neraka ada di dunia. Ngerti sekarang hal ini? Kalau begitu, tanpa sadar banyak nggak rumah tangga memberi kesempatan iblis nginep di rumah? Ngeri. Saya ulangi lagi. Maka setan akan menghancurkan anak-anak.
Maka itu hadirkan surga ke dunia lewat apa tadi? Pernikahan kita. Anak-anak yang papa mamanya harmonis. Pasti kalau keluar rumah anak-anak itu luar biasa. Karena waktu sudah habis, cari di Google Dorothy Nolte atau kata Nolte aja, N-O-L-T-E. Ini bahasa Indonesia, N-O-L-T-E, Nolte. Cepat cari di Google. Begitu saudara klik search Nolte, pasti keluar Dorothy. Ini orang hebat saudara. Dorothy Nolte adalah orang pertama di dunia yang menemukan sebuah kebenaran. Ada orang Kristen. Dia meninggal umur 92 tahun, kira-kira 4 tahun yang lalu. Saya respect pada ibu ini. Nah, salah satu teori yang dia temukan dan dunia pakai adalah children learn what they live. Saya ketemu di Nolte, di klik saudara. Di situ dia menulis anak-anak yang bertumbuh dengan kemarahan. Jadi papa mama suka marah. Maka di luar rumah anak itu jadi pemarah juga. Tapi anak-anak yang tumbuh dengan appreciation, penghargaan. Dia buang sampah di tempatnya, kita beri penghargaan. Kamu anak luar biasa. Maka dia akan hidup di luar rumah dengan menghargai orang lain. Nah, saya nggak bisa teliti, nggak hafal semuanya. Itu formula yang hebat. Children learn what they live. Jadi apa yang papa mama kerjakan di rumah, itu yang anak-anak lakukan. Dengan kata lain, sesalah-salahnya anak-anak, sebenar-benarnya anak-anak, maka penyebabnya adalah 2 orang yang melahirkan mereka. Katakan amin. Maka itu kalau anak kita salah, jangan pasang telunjuk untuk mereka. Koreksi diri kita. Pasti mereka belajar dari kita. Ini konsep penting, saudara. Dengan kebenaran ini, sayang waktunya, saya menemukan ternyata anak-anak tidak pernah salah. Yang salah adalah kita. Katakan amin. Karena mereka belajar dari kita. Mereka melihat kita. Itu fakta. Maka itu ada guru-guru di sini, termasuk guru sekolah minggu. Ada murid suara, di kelas itu suka ganggu yang lain. Jangan dibentak. Karena di rumah sudah kenyang dibentai terus. Itu ekspresinya di luar rumah. Peluk anak itu, datangi orang tuanya. Pakai teorinya Dorothy Nolte. Itu luar biasa. Dari kalimat firman itu, belajarlah kepada anak-anak. Menemukan teori yang hebat-hebat. Salah satunya. Kalau ada orang tua pernah marah begini. Kenapa kamu gak mengerti papa mamamu? Saya menggunakan hukum Kristus. Bahwa pernyataan itu 1000% salah. Anak-anak tidak akan bisa ngerti kita. Karena hukum ini. Belajarlah kepada anak-anak. Artinya, antara kita dengan anak-anak kita, siapa yang pernah jadi siapa? Ngerti pertanyaannya? Ayo, siapa yang pernah jadi siapa? Cepat jawab. Nah, kita yang pernah jadi mereka, cuma kita sudah lupa. Nah, kalau kita sadar bahwa kita pernah jadi mereka, berarti mereka sudah pernah jadi kita belum? Belum. Masuk logika enggak? Kenapa kamu enggak mengerti papa mama? Goblok ini yang ngomong. Maka dalam hukum itu siapa yang harus mengerti siapa? Nah, maka itu Yesus berkata, belajarlah kepada mereka. Karena mereka enggak pernah ngerti kita. Sebab mereka belum pernah jadi seperti kita. Dahsyat ayat itu, saudara. Maka itu rumah tangga suami istri penting sekali. Kalau kita rajin bertengkar, anak kita stres, capek mereka. Maka itu Yesus mengajar, ini bagian terakhir. Selalu pakai kata makan. Lihat, Tuhan Yesus salah apa-apa pasti makan. Pasti makan. Nah, saya pakai hukum ini. Dengar. Saya selalu tanya anak-anak. Kalau anak itu dekat dengan saya, tanya ya. Kapan terakhir kali kamu melihat papa mamamu makan bersama?
Saudara tinggal di daerah, apa namanya suburbnya? Westminster, di LA. Kapan terakhir kamu lihat papa mama makan bersama? Oh, pokoknya Little Saigon belum dibangun. Wah, tahun berapa itu? Ngerti? Kenapa penting? Sebab papa mama yang penuh pengampunan pasti akan bisa dan sering makan bersama. Orang yang lagi nggak enak hati dengan seseorang bisa nggak makan bersama? Jujur, bisa. Orang itu dimakan nanti. Nah, suami istri yang harmonis itu buktinya adalah sering makan bareng tidak? Kalau anak-anak jawabin, oh sering om, kami lihat. Saya belum puas, saya tanya yang kedua. Waktu kalian lihat papa mama makan bareng, terdengar suara apa? Ngerti nggak maksud pertanyaannya? Kalau senyap-senyap pasti nggak beres ini. Oh ada om, suara apa? Sendok ketemu piring, ting ting ting. Oh nggak beres juga. Papa mama yang rajin makan bersama sambil bergurau, diskusi, anak-anak bahagia, saudara. Katakan amin, betul nggak? Anak-anak sehat, makanya nikmat, tidurnya nyenyak, belajar pun tenang di rumah. Maka itu, saudara dan saya adalah lembaga yang terkecil di dunia, the smallest institution yang bisa menciptakan surga atau neraka. Amin. Pilihan di tangan kita hari ini. Mau pilih surga atau neraka? Minta Roh Kudus menolong kita. Berdamailah suami istri. Pulang gak gandengan tangan, awas. Tapi jangan munafik. Tunjukkan pada anak-anak papa mama saling mengampuni. Itulah surga di dunia. Tuhan memberkati kita semua. Saudara,